Setiap manusia lahir dengan potensi besar, sebuah cahaya yang mampu menerangi jalan kehidupannya sendiri. Namun tidak semua berhasil mencapai puncak yang mereka impikan. Terkadang, kegagalan itu bukan karena kurangnya bakat atau kesempatan, tetapi karena langkah-langkah kecil yang salah, yang tanpa sadar dilakukan setiap hari. Kebiasaan buruk seringkali muncul tanpa undangan, tumbuh seperti gulma yang perlahan merusak taman harapan kita. Kesuksesan bukanlah sebuah tempat yang dituju, melainkan perjalanan panjang yang menuntut ketekunan dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan ini kita harus bijak memilih apa yang kita bawa. Kebiasaan buruk adalah beban yang membuat langkah terasa berat, bahkan mungkin menghentikan kita di tengah jalan. Mungkin saat ini kita tak sadar memikulnya, namun lambat laun, beban itu akan merenggut semua energi yang kita miliki. Renungkanlah, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat? Berapa kali kita membiarkan diri terlena oleh kenyamanan sementara tanpa memikirkan dampaknya pada masa depan? Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengubah hidup. Hanya dengan mengenali kebiasaan buruk kita, perjalanan menuju kesuksesan bisa dimulai. Kadang, musuh terbesar bukanlah dunia luar, melainkan diri sendiri. Kebiasaan buruk adalah bisikan kecil yang memikat kita untuk menunda, menyerah, atau merasa puas terlalu cepat. Namun seperti benih yang membutuhkan tanah subur untuk tumbuh, kesuksesan hanya bisa berkembang di atas dasar kebiasaan yang baik. Maka kita harus berani melawan, meski itu berarti menghadapi diri sendiri. Perubahan mungkin terasa sulit, tetapi ia membawa harapan. Setiap kebiasaan buruk yang kita tinggalkan, membuka ruang untuk kebiasaan baik yang baru. Bayangkan hidup seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah samudera. Jika terlalu banyak beban yang tidak perlu, kapal itu akan karam. Namun jika kita mau membuang beban itu, kapal akan melaju lebih ringan, lebih cepat menuju dermaga impian. Dengan hati yang terbuka, mari kita kenali kebiasaan buruk yang selama ini menghambat kita dan beranikan diri untuk berubah. Perjalanan panjang menuju kesuksesan dimulai dari langkah kecil hari ini. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang seringkali tampak sepele, tetapi memiliki dampak besar yang tak terduga. Dalam setiap penundaan, kita kehilangan peluang untuk maju, bahkan mungkin kehilangan kesempatan yang tak akan pernah datang kembali. Prokrastinasi adalah jebakan mental yang menciptakan ilusi kenyamanan sesaat, sementara di balik itu ada tumpukan tanggung jawab yang terus menunggu. Seperti angin yang terus menunda datangnya hujan, kebiasaan ini menghalangi produktivitas kita dan menjauhkan kita dari tujuan. Mengapa kita menunda? Penyebabnya seringkali berasal dari rasa takut. Takut gagal, takut menghadapi tantangan, atau bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Kita menciptakan alasan-alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Aku masih punya waktu, atau aku akan lebih siap nanti. Namun kenyataannya, waktu tidak pernah menunggu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Ketika kita menunda, kita sebenarnya sedang membuat pilihan untuk tetap diam di tempat, sementara orang lain mungkin sudah melangkah lebih jauh. Lebih dari itu, penundaan seringkali merampas kedamaian batin. Beban pekerjaan yang belum selesai menimbulkan rasa bersalah yang mengganggu, bahkan ketika kita mencoba untuk mengalihkan perhatian. Dalam jangka panjang, penundaan menjadi pola kebiasaan yang sulit diubah. Ia menanamkan rasa puas diri yang palsu, sementara di dalam hati, kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih baik. Penundaan bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi juga potensi diri yang tidak digunakan. Namun menunda-nunda bukanlah akhir dari segalanya. Kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Langkah pertama adalah mengakui bahwa prokrastinasi adalah musuh, bukan teman. Dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan membuat jadwal yang realistis, kita bisa mulai bergerak. Kita tidak perlu sempurna dalam setiap langkah, tetapi yang terpenting adalah terus melangkah. Menunda-nunda adalah tanda bahwa kita ragu terhadap diri sendiri, tetapi dengan melawan kebiasaan ini, kita membangun keyakinan bahwa kita mampu mengatasi apapun yang ada di depan. Waktu adalah karunia, dan menggunakannya dengan bijak adalah tanda penghormatan pada diri kita sendiri. Kebiasaan buruk yang pertama ialah sering menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang seringkali tampak sepele, tetapi memiliki dampak besar yang tak terduga. Dalam setiap penundaan, kita kehilangan peluang untuk maju, bahkan mungkin kehilangan kesempatan yang tak akan pernah datang kembali. Prokrastinasi adalah jebakan mental yang menciptakan ilusi kenyamanan sesaat, sementara di balik itu ada tumpukan tanggung jawab yang terus menunggu.
Seperti angin yang terus menunda datangnya hujan, kebiasaan ini menghalangi produktivitas kita dan menjauhkan kita dari tujuan. Mengapa kita menunda? Penyebabnya seringkali berasal dari rasa takut. Takut gagal, takut menghadapi tantangan, atau bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Kita menciptakan alasan-alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Aku masih punya waktu, atau aku akan lebih siap nanti. Namun kenyataannya, waktu tidak pernah menunggu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Ketika kita menunda, kita sebenarnya sedang membuat pilihan untuk tetap diam di tempat, sementara orang lain mungkin sudah melangkah lebih jauh. Lebih dari itu, penundaan seringkali merampas kedamaian batin. Beban pekerjaan yang belum selesai menimbulkan rasa bersalah yang mengganggu, bahkan ketika kita mencoba untuk mengalihkan perhatian. Dalam jangka panjang, penundaan menjadi pola kebiasaan yang sulit diubah. Ia menanamkan rasa puas diri yang palsu, sementara di dalam hati, kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih baik. Penundaan bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi juga potensi diri yang tidak digunakan. Namun menunda-nunda bukanlah akhir dari segalanya. Kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Langkah pertama adalah mengakui bahwa prokrastinasi adalah musuh, bukan teman. Dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan membuat jadwal yang realistis, kita bisa mulai bergerak. Kita tidak perlu sempurna dalam setiap langkah, tetapi yang terpenting adalah terus melangkah. Menunda-nunda adalah tanda bahwa kita ragu terhadap diri sendiri, tetapi dengan melawan kebiasaan ini, kita membangun keyakinan bahwa kita mampu mengatasi apapun yang ada di depan. Waktu adalah karunia, dan menggunakannya dengan bijak adalah tanda penghormatan pada diri kita sendiri. Kebiasaan buruk yang kedua ialah takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ia adalah bayangan yang mengikuti langkah kita, membisikkan keraguan di setiap peluang yang datang. Ketakutan ini seringkali bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam diri, dari pikiran kita yang terlalu keras, menilai kemungkinan buruk sebelum memberi ruang pada harapan. Kita sering lupa bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Dalam setiap kegagalan tersembunyi pelajaran yang hanya bisa ditemukan oleh Murky yang berani mencoba. Sumber dari rasa takut ini seringkali adalah keinginan untuk sempurna. Kita takut membuat kesalahan karena khawatir akan penilaian orang lain. Padahal kesempurnaan hanyalah ilusi. Mereka yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang mampu bangkit berulang kali. Seperti pohon yang akarnya semakin kuat karena angin yang terus mengguncang, begitu pula diri kita akan semakin tangguh setiap kali kita berdiri kembali setelah jatuh. Kegagalan bukanlah musuh, tetapi guru yang mengajarkan ketahanan. Ironisnya, rasa takut gagal seringkali membuat kita tidak bergerak sama sekali. Kita memilih zona nyaman yang terasa aman, tetapi sebenarnya membatasi potensi kita. Ketika kita membiarkan rasa takut menguasai, kita tidak hanya kehilangan peluang, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri. Dalam diam kita menyaksikan waktu berjalan, sementara impian kita perlahan memudar menjadi sesuatu yang kita anggap tidak mungkin. Padahal keberanian untuk melangkah adalah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang ada di balik ketidakpastian. Untuk mengatasi rasa takut gagal, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan itu sendiri. Alih-alih melihatnya sebagai akhir, lihatlah sebagai langkah menuju keberhasilan. Setiap kegagalan adalah bukti bahwa kita sedang berusaha, bahwa kita sedang bergerak maju. Kita harus berani menghadapi ketakutan itu, bahkan jika artinya melangkah dengan gemetar. Ingatlah, kesuksesan sejati bukanlah tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang tidak pernah berhenti mencoba. Ketika kita mengalahkan rasa takut gagal, kita tidak hanya membuka pintu menuju kesuksesan, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Kebiasaan yang ketiga ialah kebiasaan mengeluh. Mengeluh adalah salah satu kebiasaan yang sering dianggap wajar, tetapi memiliki daya rusak yang besar. Ia seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikiran, membuat kita lupa bahwa setiap tantangan yang datang adalah peluang untuk tumbuh. Ketika kita terlalu sering mengeluh, kita cenderung melihat hidup dari sisi kekurangan, bukan dari sisi potensi. Padahal seperti kata Epictetus, seorang filsuf stoik, bukan apa yang terjadi yang mengganggu manusia, tetapi bagaimana mereka memandangnya. Mengeluh adalah cara kita melarikan diri dari tanggung jawab. Ia memberi ilusi bahwa dengan menyuarakan ketidakpuasan, beban akan berkurang. Namun kenyataannya semakin banyak kita mengeluh, semakin berat langkah kita. Mengeluh tidak hanya membuang waktu,
tetapi juga energi yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari solusi, yang membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan, alih-alih mendorong kita untuk bangkit dan bertindak. Lebih jauh lagi, kebiasaan ini juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Tidak ada yang senang berada di dekat seseorang yang selalu mengeluh. Suasana hati yang negatif seringkali menular, membawa lingkungan sekitar menjadi sama muramnya. Kita lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut adalah cerminan pikiran dan hati kita. Mengeluh terus-menerus menciptakan aura pesimistis, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari dukungan yang mungkin sebenarnya kita butuhkan. Namun ada cara untuk mengubah kebiasaan ini. Setiap kali kita merasa ingin mengeluh, coba ubah perspektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau bagaimana saya bisa mengubah hal ini menjadi sesuatu yang lebih baik? Seperti kata Rumi, jangan mengeluh tentang duri-duri di mawar. Bersyukurlah bahwa duri-duri itu melindungi keindahannya. Dalam setiap kesulitan, selalu ada hikmah tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Mengeluh mungkin terasa seperti jalan pintas untuk melampiaskan emosi, tetapi ia tidak pernah membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Sebaliknya, rasa syukur dan tindakan nyata adalah kunci untuk mengubah keadaan. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai berfokus pada apa yang bisa kita lakukan, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hati. Pada akhirnya, hidup adalah tentang cara kita memilih untuk melihatnya. Sebagai beban, atau sebagai anugerah yang penuh kesempatan. Kebiasaan buruk keempat yaitu tidak fokus. Fokus adalah kekuatan tersembunyi yang mampu mengubah usaha kecil menjadi hasil yang luar biasa. Ia seperti kaca pembesar yang memusatkan sinar matahari hingga bisa menciptakan api. Tanpa fokus, energi kita tersebar ke berbagai arah, seperti air yang mengalir tanpa tujuan, kehilangan kekuatan untuk menggerakkan apapun. Ketidakfokusan adalah kebiasaan buruk yang seringkali membuat kita terjebak dalam kesibukan, namun tidak menghasilkan kemajuan nyata. Penyebab utama ketidakfokusan adalah gangguan yang terus-menerus datang dari dunia sekitar, baik dalam bentuk distraksi teknologi, pekerjaan yang berlebihan, maupun keinginan untuk melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Di tengah semua itu, kita lupa bahwa sukses tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi oleh kualitas dari apa yang kita kerjakan. Seperti kata Bruce Lee, aku tidak takut pada orang yang mempelajari 10.000 tendangan, tetapi aku takut pada orang yang mempelajari satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Fokus adalah tentang mendalam, bukan melebar. Ketidakfokusan tidak hanya merugikan produktivitas, tetapi juga menciptakan kekosongan dalam hidup. Ketika kita berusaha melakukan terlalu banyak hal sekaligus, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati setiap momen sepenuhnya. Kita melompat dari satu tugas ke tugas lain, merasa sibuk namun tidak puas. Fokus tidak hanya membantu kita mencapai tujuan, tetapi juga memberi makna pada perjalanan kita. Dengan fokus, setiap langkah menjadi lebih berarti, setiap usaha menjadi lebih tajam. Untuk mengatasi kebiasaan ini, kita harus belajar memprioritaskan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi hidup saya? Dan apakah yang saya lakukan sekarang membawa saya lebih dekat ke tujuan itu? Menghilangkan distraksi bukanlah hal yang mudah, tetapi penting untuk menciptakan ruang di mana pikiran kita bisa bekerja tanpa gangguan. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung visi besar Anda. Fokus berarti menghormati waktu Anda. Seperti seorang pemahat yang dengan sabar mengukir batu menjadi karya seni, fokus adalah seni membentuk hidup kita. Tanpa fokus, usaha kita menjadi seperti debu yang ditiup angin, tak berbekas dan tak berarti. Tetapi dengan fokus, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun kesuksesan. Ingatlah, hidup adalah pilihan. Jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar, maka hasilnya akan seindah yang kita impikan. Kebiasaan buruk kelima yaitu berpikir negatif. Pikiran negatif adalah musuh yang bekerja dalam diam, perlahan tetapi pasti merusak kepercayaan diri dan potensi kita. Ia seperti awan gelap yang menutupi cahaya matahari, membuat kita hanya melihat kegelapan, bukan kesempatan. Ketika kita berpikir negatif, kita menciptakan penghalang yang sebenarnya tidak ada. Kita memperbesar kekurangan, mengabaikan kelebihan, dan melumpuhkan diri sebelum mencoba. Seperti kata Marcus Aurelius, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Jika pikiran itu penuh dengan keraguan dan ketakutan, maka tindakan kita akan mencerminkan hal yang sama. Berpikir negatif seringkali muncul dari pengalaman, masa lalu atau rasa takut akan masa depan.
Pikiran semacam ini membuat kita terjebak di tempat yang sama, takut melangkah, karena selalu membayangkan kegagalan di depan mata. Padahal, pikiran adalah energi, dan energi itu menentukan arah hidup kita. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal buruk, kita sedang tanpa sadar mengundang kesulitan untuk datang. Pikiran negatif adalah jebakan yang memenjarakan kita dalam lingkaran pesimistis yang sulit dipecahkan. Lebih buruknya lagi, berpikir negatif tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Suasana hati kita yang suram seringkali menyebar ke lingkungan, membuat orang lain kehilangan semangat. Pikiran negatif menciptakan dinding yang memisahkan kita dari hubungan yang hangat dan produktif. Sebaliknya, pikiran positif adalah magnet yang menarik peluang, membangun hubungan, dan menciptakan aura optimisme. Mengatasi kebiasaan ini membutuhkan latihan mental yang konsisten. Mulailah dengan mengubah cara pandang Anda terhadap masalah. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau bagaimana saya bisa memperbaikinya? Ingatlah bahwa setiap kesulitan membawa peluang untuk tumbuh. Seperti kata Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Dengan berpikir positif, kita tidak hanya membuka pikiran, tetapi juga hati kita pada kemungkinan yang lebih besar. Berpikir negatif adalah penghalang yang hanya ada di dalam pikiran kita. Jika kita mampu mengubah pikiran, kita mampu mengubah hidup. Ketika kita mengganti keraguan dengan keyakinan, ketakutan dengan keberanian, dan keluhan dengan rasa syukur, kita menciptakan jalan yang lebih terang menuju kesuksesan. Hidup bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk melihat dan menghadapinya. Berpikir positif adalah kunci untuk membuka potensi sejati kita. Kebiasaan buruk keenam yaitu malas belajar. Malas belajar adalah musuh besar perkembangan diri. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti tumbuh. Dunia bergerak dengan cepat, pengetahuan terus berkembang. Dan mereka yang malas belajar akan tertinggal, seperti kapal yang tidak berlayar melawan arus. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Ketika kita memilih untuk tidak belajar, kita sebenarnya sedang memilih untuk berjalan mundur. Sumber dari kemalasan ini seringkali adalah rasa puas diri. Kita merasa apa yang sudah kita ketahui cukup untuk menghadapi tantangan hidup, padahal ilmu adalah pelita yang tidak pernah habis cahayanya. Setiap ilmu baru yang kita pelajari membuka jendela baru ke dunia, memberikan kita kemampuan untuk melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Malas belajar berarti menutup jendela-jendela itu, memilih kegelapan ketika kita bisa hidup dalam terang. Kemalasan ini juga sering muncul dari rasa takut, gagal atau merasa terlalu sulit untuk memulai. Belajar hal baru membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi banyak dari kita menginginkan hasil instan. Kita lupa bahwa proses belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter. Seperti bambu yang membutuhkan waktu, bertahun-tahun untuk menumbuhkan akar. Sebelum menjulang tinggi, belajar adalah proses yang mendalam. Bukan sesuatu yang bisa dilewati begitu saja. Untuk melawan rasa malas belajar, kita perlu memahami betapa berharganya ilmu. Setiap keterampilan yang kita pelajari, setiap buku yang kita baca, dan setiap pengalaman baru yang kita jalani adalah investasi dalam diri kita sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil. Pelajari satu konsep baru setiap hari, baca satu artikel, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Seiring waktu, kebiasaan kecil ini akan membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan. Malas belajar adalah bentuk pengkhianatan terhadap potensi diri. Ketika kita menolak untuk belajar, kita menutup pintu pada kesempatan yang bisa mengubah hidup kita. Sebaliknya, ketika kita terus belajar, kita menghormati anugerah akal yang telah diberikan kepada kita. Ingatlah, seperti kata Albert Einstein, ketika Anda berhenti belajar, Anda mulai mati. Maka jadikan belajar sebagai perjalanan seumur hidup, karena hanya dengan itu kita bisa terus berkembang dan mendekati kesuksesan sejati. Kebiasaan buruk ketujuh yaitu terlalu nyaman di zona aman. Zona nyaman adalah tempat yang terasa hangat dan aman, tetapi juga tempat di mana pertumbuhan berhenti. Ketika kita terlalu nyaman, kita sering lupa bahwa hidup adalah tentang perubahan, tantangan, dan eksplorasi. Zona nyaman memberi ilusi kebahagiaan, namun kenyamanan itu justru bisa menjadi jebakan yang lambat laun mematikan potensi kita. Seperti pepatah mengatakan, kapal memang aman di pelabuhan, tetapi bukan itu tujuan kapal dibuat. Kita tidak dirancang untuk diam di tempat
melainkan untuk melangkah keluar dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Salah satu alasan kita terjebak di zona nyaman adalah rasa takut. Takut akan kegagalan, kritik, atau bahkan kesuksesan yang datang dengan tanggung jawab lebih besar. Padahal setiap pertumbuhan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk keluar dari tempat yang aman. Di luar sana, mungkin ada risiko, tetapi ada juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan kita jika kita tidak pernah mencobanya. Zona nyaman juga membatasi cara kita memandang dunia. Ketika kita terus-menerus memilih jalan yang sama, pikiran kita menjadi kaku dan kehilangan kreativitas. Kita menjadi terbiasa dengan rutinitas, melupakan bahwa inovasi dan kemajuan hanya bisa ditemukan di luar batasan kebiasaan. Hidup menjadi monoton, bukan karena kurangnya peluang, tetapi karena kita memilih untuk tidak mencarinya. Mengatasi kebiasaan ini membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Mulailah dengan menerima tantangan kecil yang sedikit di luar kebiasaan Anda. Misalnya, belajar keterampilan baru, berbicara dengan orang-orang di luar lingkaran Anda, atau mencoba sesuatu yang selama ini Anda hindari. Setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman akan membangun kepercayaan diri, membuka pikiran, dan membawa Anda lebih dekat ke potensi sejati Anda. Ingatlah, zona nyaman adalah tempat untuk beristirahat, bukan tempat untuk menetap. Hidup adalah perjalanan, dan perjalanan terbaik adalah yang penuh dengan tantangan, pelajaran, dan petualangan. Seperti kata Neil Donald Walsh, hidup dimulai di akhir zona nyaman Anda. Jadi beranilah melangkah keluar, karena hanya di luar zona nyamanlah Anda akan menemukan versi terbaik dari diri Anda. Kebiasaan buruk ke-8 yaitu tidak menghargai waktu. Waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Ia adalah mata uang kehidupan yang tidak bisa dibeli kembali atau disimpan untuk nanti. Namun banyak dari kita yang menyia-nyiakannya, seolah-olah waktu akan selalu tersedia tanpa batas. Ketika kita tidak menghargai waktu, kita sebenarnya sedang membiarkan peluang berlalu begitu saja, tanpa pernah kembali. Seperti kata Benjamin Franklin, waktu adalah uang, tetapi lebih dari itu, waktu adalah hidup itu sendiri. Sikap tidak menghargai waktu sering kali muncul dari kebiasaan menunda-nunda, terjebak dalam hiburan tanpa akhir, atau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kita lupa bahwa setiap detik yang kita gunakan adalah langkah menuju masa depan, entah maju menuju kesuksesan, atau mundur ke arah kegagalan. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan bijak, kita kehilangan momentum untuk mencapai tujuan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak menghargai waktu juga berarti tidak menghormati diri sendiri dan orang lain. Ketika kita sering terlambat, mengabaikan tenggat waktu, atau tidak serius dalam menjalankan tanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita tidak peduli terhadap nilai waktu. Hal ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menciptakan kesan buruk di mata orang lain, menghambat kepercayaan, dan merusak hubungan yang berharga. Untuk mulai menghargai waktu, kita harus belajar untuk memprioritaskan. Pahami apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda dan alokasikan waktu untuk hal-hal tersebut. Buat jadwal, tetapkan tujuan harian, dan biasakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil dengan konsisten. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang adil setiap orang diberi, jumlah yang sama dalam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Seperti pepatah bijak mengatakan, waktu yang telah hilang tidak akan pernah ditemukan kembali. Maka gunakanlah waktu dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan detik-detik berlalu tanpa arti. Ketika kita menghargai waktu, kita tidak hanya membangun kebiasaan yang produktif, tetapi juga memberikan makna yang lebih besar pada hidup. Bayangkanlah, hidup yang bermakna adalah hasil dari bagaimana kita memilih untuk mengisi setiap harinya. Kebiasaan ke-9 yaitu tidak bertanggung jawab. Ketidakmauan untuk bertanggung jawab adalah salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kita enggan memikul tanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau bahkan kesalahan kita melepaskan kendali atas hidup sendiri. Kita mencari alasan, menyalahkan orang lain, atau bahkan keadaan, tanpa menyadari bahwa sikap seperti ini justru menghalangi kita untuk berkembang. Seperti kata filsuf Jean-Paul Sartre, manusia adalah makhluk bebas, tetapi kebebasan itu membawa tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab seringkali muncul dari ketakutan akan konsekuensi. Kita merasa lebih mudah menyalahkan lingkungan, takdir, atau siapapun selain diri sendiri. Namun tanpa menerima tanggung jawab, kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Ketika kita menolak tanggung jawab,
Kita juga menolak peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dalam setiap kesalahan, ada pelajaran yang berharga, tetapi pelajaran itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mengakui peran mereka. Sikap tidak bertanggung jawab juga berdampak buruk pada hubungan dengan orang lain. Ketika kita terus-menerus menghindari tanggung jawab, kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengandalkan kita, dan hubungan yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi hambatan. Bertanggung jawab bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga tentang membangun integritas dan menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang dapat diandalkan. Untuk mengatasi kebiasaan ini, langkah pertama adalah jujur kepada diri sendiri. Akui kesalahan tanpa rasa malu dan lihat itu sebagai bagian dari proses menjadi lebih baik. Jadikan tanggung jawab sebagai prinsip hidup, bukan beban. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji atau mengakui ketika Anda salah. Ketika tanggung jawab menjadi kebiasaan, Anda akan melihat bagaimana hidup Anda perlahan berubah menjadi lebih bermakna dan terarah. Seperti kata Winston Churchill, tanggung jawab adalah harga yang harus kita bayar untuk kesuksesan. Hanya dengan bertanggung jawab, kita bisa menjadi pengendali penuh atas hidup kita. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari tindakan dan keputusan yang kita ambil dengan penuh kesadaran. Ketika kita berani memikul tanggung jawab, kita membuka pintu menuju potensi terbesar dalam diri kita. Dan kebiasaan buruk yang ke-10 yaitu mengabaikan kesehatan. Kesehatan adalah fondasi dari segala hal yang kita lakukan, tetapi seringkali diabaikan karena kesibukan atau kurangnya kesadaran. Banyak orang mengejar kesuksesan, materi tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset paling berharga. Ketika kita mengabaikan kesehatan, kita sebenarnya sedang mengorbankan masa depan demi kepuasan sesaat. Seperti kata Mahatma Gandhi, kesehatan adalah kekayaan sejati, bukan emas dan perak. Mengabaikan kesehatan bisa berupa pola makan yang buruk, kurang olahraga, tidur yang tidak teratur, hingga stres yang dibiarkan menumpuk. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tidak menunjukkan dampaknya secara langsung, tetapi perlahan-lahan merusak tubuh dan pikiran kita. Ketika kesehatan mulai terganggu, produktivitas menurun, fokus melemah, dan kualitas hidup berkurang. Kita sering lupa bahwa tanpa tubuh yang sehat, bahkan ambisi terbesar sekalipun akan terasa sia-sia. Selain fisik, kesehatan mental juga seringkali diabaikan. Banyak dari kita merasa harus terus bekerja keras tanpa henti, mengabaikan kebutuhan untuk istirahat dan rekreasi. Padahal, kesehatan mental adalah kunci untuk menjaga pikiran tetap jernih dan emosi tetap stabil. Ketika kita tidak merawat pikiran, kita menjadi rentan terhadap kelelahan, kecemasan, dan depresi, yang pada akhirnya menghambat langkah kita menuju kesuksesan. Untuk menghargai kesehatan, kita harus memprioritaskan kebiasaan hidup yang seimbang. Mulailah dengan langkah kecil, seperti memilih makanan yang bergizi, rutin berolahraga, tidur cukup, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan anggap kesehatan sebagai sesuatu yang bisa ditunda. Jadikan perawatan tubuh dan pikiran sebagai investasi utama dalam hidup Anda. Karena hanya dengan tubuh yang kuat dan pikiran yang sehat, kita dapat menjalani hidup dengan maksimal. Ingatlah seperti kata pepatah Latin, mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Kesehatan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai segala hal yang kita impikan. Mengabaikan kesehatan adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri, sedangkan merawatnya adalah bentuk penghargaan tertinggi pada hidup yang telah diberikan kepada kita. Jadi rawatlah tubuh Anda, karena di sanalah tempat jiwa Anda tinggal. Pada akhirnya jalan menuju kesuksesan dimulai dari diri sendiri. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. 10 kebiasaan buruk yang telah kita bahas, mulai dari menunda-nunda hingga mengabaikan kesehatan, adalah penghalang yang seringkali diciptakan oleh diri kita sendiri. Namun kabar baiknya adalah, kita juga memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dimulai dari langkah kecil dengan kesadaran yang besar. Seperti pohon yang tumbuh dari akar yang kuat, kesuksesan membutuhkan fondasi yang kokoh berupa tanggung jawab, fokus, dan disiplin. Ketika kita berani keluar dari zona nyaman, menghargai waktu, dan terus belajar, kita tidak hanya membangun diri yang lebih baik tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Kesuksesan sejati bukan sekadar soal pencapaian materi,
melainkan tentang perjalanan menjadi versi terbaik dari diri kita. Hidup selalu menawarkan kesempatan kedua untuk berubah, asalkan kita mau mengambilnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan baru. Seperti kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Bangunlah kebiasaan yang mendukung mimpi Anda, dan biarkan waktu menjadi saksi dari perjalanan Anda menuju kesuksesan. Pada akhirnya, setiap orang memiliki potensi untuk sukses, tetapi tidak semua orang mau bekerja untuk mencapainya. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda ingin tetap terjebak dalam kebiasaan yang menghambat atau mulai mengambil kendali atas hidup Anda? Jadikan hari ini sebagai awal baru, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Jangan lupa, hidup ini hanya terjadi sekali, dan Anda layak mendapatkan yang terbaik darinya. Mulailah hari ini, ubahlah kebiasaan buruk, dan jadilah seseorang yang kelak bisa berkata, saya telah hidup dengan sepenuh hati, karena pada akhirnya, kesuksesan sejati adalah tentang bagaimana kita memberikan makna pada hidup yang singkat ini.